Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Anitul Rahma dengan NIM 702001220008. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan 10 ayat Al-Quran tentang bukti adanya Allah pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fakasawna idzaman lahman summa ansawnahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Penjelasan surah Al-Mu'minun ayat 12-13 menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Pada ayat 12 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Pada ayat 13 menjelaskan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan nutfah atau air mani. Dalam istilah biologi, air mani seorang laki-laki disebut sel sperma, dan air mani seorang perempuan disebut sel telur. Dan ketika bertemu di dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Nah, kemudian pada ayat 14 menjelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu, yaitu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Lalu dalam kurung waktu tertentu, yaitu 40 hari, nutfah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus dengan daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut. Kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Quran Surah Yunus ayat 6 yang berbunyi Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun, yang artinya sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan surah Yunus ayat 6. Pada ayat ini Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya, yaitu pertukaran malam dan siang. Walaupun pertukaran dengan arti pergantian malam dan siang itu disebabkan oleh perputaran bumi mengelilingi sumbunya. Perbedaan panjang malam dan siang disebabkan letak suatu tempat di bagian bumi yang disebabkan oleh pergeseran sumbu bumi itu dan 23,5 derajat dari putaran jalannya atau garis edar, serta peredaran bumi keliling matahari. Di samping perputaran malam dan siang itu, dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan di langit dan di bumi aneka ragam benda seperti benda cair, benda padat, udara, tumbuh-tumbuhan dan binatang, burung, petir, angin, semuanya itu merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang yang mau bertakwa kepadanya. Quran Surah Yunus ayat 101 yang berbunyi
Kulin suru madza fis samawati wal ard wa ma tuqnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun, yang artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Penjelasan surah Yunus ayat 101. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Namun mereka enggan melakukannya, sehingga tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman, karena mereka menutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Apabila keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi beserta diutusnya para rasul tidak juga menjadi mereka beriman, maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian masa lalu. Ini asap yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, maka tunggulah kedatangan asap itu. Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu untuk menyaksikan ketetapan Allah itu menimpa kamu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32 yang berbunyi, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, yang artinya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Penjelasan surah Al-Anbiya ayat 32. Pada ayat ini Allah mengarahkan perhatian manusia kepada benda-benda langit yang diciptakannya sedemikian rupa sehingga masing-masing berjalan dan beredar dengan teratur, tanpa jatuh, berguguran atau bertabrakan satu sama lainnya. Semua itu dipelihara dengan suatu kekuatan yang disebut daya tarik-menarik antara benda-benda langit itu, termasuk matahari dan bumi. Ini juga merupakan bukti yang nyata tentang wujud dan kekuasaan Allah. Akan tetapi banyak orang tidak memperhatikan bukti-bukti tersebut. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 80 yang berbunyi, wa huwallazi yuhyi wa yumitu wa lahu ihtilaful laili wan nahar afala ta'qilun, yang artinya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang, tidakkah kamu mengerti? Penjelasan surah Al-Mu'minun ayat 80. Ayat ini menjelaskan bahwa di antara karunia Allah ialah menghidupkan dan mematikan. Manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan dunia kalau Allah tidak mengkaruniakan roh kepadanya. Dengan adanya roh di dalam jasadnya, barulah manusia dapat berusaha, berikhtiar, dan berpikir untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakannya. Tidak ada yang mengetahui rahasia hidup mati ini kecuali Allah. Telah berabad-abad bahkan beribu-ribu tahun manusia berusaha untuk mengetahui rahasia roh ini agar dia dapat hidup selamanya. Tetapi sampai sekarang tidak ada seorang ilmuwan pun yang sanggup mengungkapkan rahasia itu, karena soal roh adalah rahasia yang gaib yang tidak diketahui kecuali Allah, dan dialah yang menjadikan pergantian antara malam dan siang. Malam dijadikan waktu untuk istirahat dan siang dijadikan waktu untuk berusaha dan bekerja.
Dapat dibayangkan bagaimana jadinya dunia ini kalau yang ada hanya siang saja. Demikian pula sebaliknya. Mungkin dunia ini dan segala makhluk yang ada di atasnya akan mati terbakar karena selalu ditimpa terik matahari yang amat panas, atau mungkin dunia ini akan mati dengan segala isinya kalau yang ada hanya malam saja sepanjang waktu, karena tidak ada matahari yang menjadi sumber energi dan menjadi sebab hidupnya makhluk ini di dunia. Allah menegur sikap dan tindakan manusia yang tidak mau mengingat betapa besar karunia-Nya kepada mereka. Mengapa mereka tidak memikirkan dan memperhatikan agar mereka bersyukur dan berterima kasih kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Quran Surah Al-Hijr ayat 20 yang berbunyi, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَا أَيِسْيَا وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَحْسِكِينَ, yang artinya, dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Penjelasan Surah Al-Hijr ayat 20. Ayat ini menerangkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga kepada manusia, yaitu Dia telah menciptakan bermacam-macam keperluan hidup bagi manusia. Dia telah menciptakan tanah yang subur yang dapat ditanami dengan tanam-tanaman yang berguna dan merupakan kebutuhan pokok baginya. Dia menciptakan air yang dapat diminum dan menghidupkan tanaman-tanaman. Dia juga menciptakan burung yang berterbangan di angkasa yang dapat ditangkap dan dijadikan makanan yang enak dan lezat. Diciptakannya laut yang di dalamnya hidup bermacam-macam jenis ikan yang dapat dimakan, serta mutiara dan barang tambang yang diperlukan oleh manusia dan menjadi sumber mata pencaharian. Laut yang luas dapat dilayari manusia menuju segenap penjuru dunia. Dialah yang menciptakan segala macam sumber kesenangan bagi manusia itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pula binatang dan makhluk hidup yang lain yang rezekinya dijamin Allah. Allah telah memudahkan pula bagi manusia segala sumber kebutuhan hidup yang bisa diolah menjadi pakaian, makanan, obat-obatan, dan sebagainya. Allah menjadikan pula di bumi anak dan cucu sebagai penghibur dan penerus kehidupan manusia. Sebagian manusia menjadi pelayan atau pembantu, dan sebagian lainnya menjadi tuan atau atasan. Allah juga menciptakan binatang peliharaan dan kesenangan. Ayat ini merupakan peringatan bagi manusia bahwa anak-anak, pembantu dan binatang ternak dijamin Allah rezekinya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 8 yang berbunyi, Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, yang artinya sungguh pada demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Penjelasan dari Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 8 yang menjelaskan bahwa apakah mereka itu menistakan, sedang mereka tidak memperhatikan bumi di mana kami menumbuhkan padanya semua tanaman yang indah lagi berguna, yang tidak berkuasa menumbuhkannya kecuali Tuhan semesta alam. Sesungguhnya pada perkara ditumbuhkannya tanaman-tanaman di muka bumi benar-benar terkandung bukti petunjuk yang jelas tentang kesempurnaan kuasa Allah. Dan kebanyakan manusia tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Zat yang maha perkasa atas segala makhluk, juga maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ayat yang ke-10 terdapat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 16 yang berbunyi,
walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Penjelasan surah Al-Hujurat ayat 16. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan pada langit dunia tempat-tempat beredar planet-planet yang akan berputar padanya, dan dengan itu diketahui cara mencari petunjuk, jalan-jalan dan waktu-waktu, musim subur dan musim kekeringan. Setan yang berusaha mencapai dan mendengarkan berita haid dimurkai Allah dan diusir dengan lemparan bintang yang berapi. Allah menciptakan alam semesta ini dengan indah. Keindahan semakin terasa di malam hari. Semua itu terjadi dengan kehendak ilahi. Seluruh alam semesta dari gunung hingga lautan tercipta sesuai takaran yang tepat dan bukan terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, Allah menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia. Selain manusia, terdapat makhluk lain yang hidup di muka bumi ini, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka dan memenuhi keperluannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.